Yes, back again with me Aswin Dafri di Ngopi di Bariton. Sekarang sendirian untuk hostnya ya, tapi sekarang saya sudah nggak sendirian. Kita sudah kedatangan Wordos dan juga kenalin dong. Yeskiel, yes, halo. Yeskiel dan juga Yeskiel. Aku lepaskan semua, lepaskanlah. Aku lepaskan semua, biarkan semua berjalan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih Yeskiel. Lagi gembira dia. Lagi gembira. Satu pertanyaan nih, aku langsung tanya. Aku kenal Wordos dari Java Voice. Iya betul. Betul, dari Java Voice. Tapi sebenarnya ada banyak cerita selain Java Voice ya pastinya ya. Betul sekali. Kita akan ngobrol tentang Java Voice dulu deh. Pertama kali nge-rap itu emang langsung Java Voice atau? Untuk pertama kali nge-rap, lebih tepatnya lebih kenal musik hip-hop ya. Oh iya. Lebih tepatnya kenal musik hip-hop itu waktu tahun 2013. Untuk JV sendiri dibentuk mulai tahun 2014. 2014 ya. 2014. Oke. Dan akhirnya kemana-mana barengan sama Java Voice ya. Nah, ya betul. Termasuk beberapa video klipnya sempat saya bikin tuh, men. Itu sempat saya bikin tuh beberapa video klipnya. Apa aja lupa ya. Surabayaku bersih dan hijau itu. Bener. Terus? Sama kita selamanya. Itu sih. Iya, kalau nggak Dua salah. ya? Dua itu. Dua. Dan akhirnya sekarang Wordos punya single. Tapi aku lihat di Spotify ada beberapa lagu. Berarti itu EP atau album sebenarnya? Itu masuk dalam album sih alinya. Bisa dalam album ya? Iya, dalam album. Dan itu. akhirnya dia sekarang jadi solo karir. Sementara ini jadi solo Sementara. karir. Betul. Sambil ntar akhirnya balik lagi ke Java Voice ntar ya. Tapi Iya, diselesaikan siap, dulu siap, solo siap. karirnya dia. Ya terus. Gitu. Nah kalau Yeskiel nih, kan tadi sempat di luar on air sempat ngobrol-ngobrol kalau sebenarnya nggak bisa nyanyi gitu, bohong Iya. banget ya nggak bisa nyanyi. Iya betul. Itu pertama kali menyanyi kapan sih bro sebenarnya? Pertama kali menyanyi, enggak apa-apa ya ceritanya dikit ya. Nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya gini Bang Aswin. Pertama saya nyanyi itu dari waktu itu sekolah SD ya, kelas 2. Dari kelas 2 itu sebuah sekolah ya, namanya Yayasan YPAB, Yayasan Tunanetra ya, itu waktu itu di Tegalsari. Di Tegalsari 56. Waktu itu ulang tahunnya tuh saya sempat disuruh nyanyi sama guru saya itu. Disuruh nyanyi. Kamu nyanyi aja. Nyanyi apa ini? Wah, kebetulan kok waktu itu saya lagi juga menggandrungi waktu itu. Enggak apa-apa saya sebut namanya ya. Loh, sebut aja apa bro. Apa ya? Bebas. Ya. Bebas. Tak kira kena anu. Oh enggak. Tak kira kena sanksi enggak ya? Enggak ada kena anunya siapa? Enggak kena anu siapa. Santai aja. Gimana? Anunya siapa? Haji Roma Irama. Haji Roma Irama, The Legend ya. Ya, Lagunya jadi apa kalau boleh tahu? waktu itu saya disuruh nyanyi, nggak tahu kok tiba-tiba waktu saya dengar di anu itu, oh suaranya enak juga ini. Kok lama-kelamaan tak ikut-ikutin. Wah, enak juga suaranya. Lagunya waktu itu ngebeat, yang waktu pertama kali saya ini kenal musik dangdut ya itu lagunya judulnya Kutunggu itu. Ketunggu tuh gimana? Coba nyanyiin. Nyanyi. Jadi pengen tahu gimana? Oh ya, enggak apa-apa ya. Oh enggak apa-apa. Santai Ya, saja. kan gini lah. Kutunggu, kau kutunggu, ku nanti, kau ku nanti, oh manisku, sayangku, oh manisku, sayangku. Enak. Wah, gokil. Gak seberapa bisa nyanyi, suaranya gak serak-serak. Paham banget. Dia humble banget, dia sok-sok humble. Sok-sok humble. Akhirnya mulai mengenal atau mulai suka bernyanyi akhirnya sejak saat itu gitu. Sejak saat itu Oke. beberapa genre ya selain dangdut itu ada juga ya waktu itu anak-anak gereja ya tuh ikut jadi ngisi kayak di Lagu puji-pujian berarti. puji-pujian lah ya lagu religi itu waktu itu Religi, oke. religi itu bersifat religi. Saya sempat ngisi
Sempet ngisi main-main apa itu pas gitar. Nggak seberapa bisa gitar sih sebenarnya tuh kalau gitar itu. Dia tuh bilang gak seberapa bisa nyanyi, dia bisa nyanyi. Dia bilang gak seberapa bisa bass gitar. Ntar lihat deh kalau ada bass gitar, dia bisa main gitar nih. Dia bisa main bass pasti. Ya. Luar biasa ya, merendahnya Anda. Nggak lah. Ampun. Cuman ya seneng main-main aja. Jadi kalau gitar itu ya untuk pertama memang gitar itu dulu sempat ada lesnya juga, pernah ikut yang maksa ikut ya guru sekolah minggu waktu itu salah satu gereja dulu waktu masih kecil dulu itu. Masih umur kira-kira 7 tahun ya. 7 tahun ya. 7 tahun waktu itu. Dinyatakan bisa baru umur 10 tahun itu. Itu aku belum ada kayaknya ya. Dia bawa umur nih. Dia bawa Beda umur. umur. Tolong ya, umur saya sama dia sepantaran. Anda jangan bawa umur Anda. Enggak lah. Gimana sih? Ya ampun. Oke. Wong aku ngikutin Anda dari tahun 2012. Itu zaman saya masih di radio. Oke. Itu tadi Yeskel. Sekarang aku mau tanya tentang Wordos. Beberapa hari ini lagi rame banget gara-gara Bang Julid tiba-tiba posting itu story atau video apa sih sebenarnya? Yang di-upload sama Bang Julid ya. Itu ahlinya video coming soon sih ahlinya. Video coming soon. Video coming soon yang mau aku upload di YouTube. Oke. Dan gak tahu kenapa dirimu Kok saya? Kan dia yang nemu, kan Bang Julid yang nemuin. Kan saya hanya berkomentar. Di Bang Julid. Iya Bang dong. Julid yang nemu. Gimana terus. Oh iya benar-benar aku baru ingat. Jadi yang diupload sama Bang Julid sendiri itu ahlinya video iseng sih. Yang diupload itu video iseng. Pasti tadi tuh salah menerka video pasti tadi. Iya benar-benar. Aku salah ngamati. Salah video. Video yang ada ibundanya. Iya. Ada ibunda. Itu gimana ceritanya? Kok kan waktu Bang Julid posting itu, aku kan komen kan. Itu sebenarnya video apa sih? Di rumah atau gimana? Itu halnya waktu kemarin malam itu kan habis ada kumpul sama anak-anak Javois. Kumpul sama anak Javois, pulangnya itu kalau setiap kumpul tuh nggak pernah jam 11. Kebanyakan setelah kumpul tuh mungkin jam 12 setengah 1. Dan posisi MS sendiri juga kadang udah tidur. Jadi ketika aku masuk kamar, keadaan MS sudah tidur. Itu aku iseng aja, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku lihat wajah MS tuh, aku pengen cium keningnya. Mungkin kebanyakan aku jarang ngobrol sama MS. Kebanyakan aku sibuk ya dengerin musik, sibuk sama kesibukan sendiri. Sedangkan MS sendiri kan juga hidup di dalam panti. Hidup dalam panti, jadi MS juga punya kesibukan pribadi, sehingga waktu antara aku sama MS sendiri jarang bisa buat ngobrol terlalu deket. Mungkin yang nggak tahu MS, buat teman-teman, MS tuh sebutan buat nyokap gitu. Iya. Kalau Jakarta nyokap, kalau Surabaya itu MS. Emak terus Surabaya. Emak Surabaya. Ya. Gitu. Ordo kulo titik mboke. Mboke. Kita apa tadi kan ngomong tentang kesibukan ibu kan di panti gitu. Benar. Nah, mungkin bisa diceritain gimana sih di panti sebenarnya ada apa sebenarnya dengan Wordos dan juga panti? Kan tadi sempat ngobrol juga sama Bang Julid. Benar. Akan membuka semuanya. Dan kalau saya harap sih nanti buat teman-teman yang mau lihat selengkapnya juga bisa lihat di Mugo Sibopore ya sama Yako dan juga Bang Upi. Oke. Sama Mbak Yako dan juga Bang Upi ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Kalau ini kan muka Dima aja kita muka Dima aja. Gila. Sebenarnya ceritanya ada apa Wordos dan juga panti untuk meluruskan kesalahpahaman, karena kan aku nggak tahu ini kesalahpahaman atau mungkin bagaimana, karena kan Bang Julid waktu itu posnya kan adalah membuka buat homestay untuk teman-teman yang membutuhkan. Nah sebenarnya begitu Wordos bilang sebenarnya itu bukan itu yang benar. Jadi apa, gimana coba jelasin? Jadi untuk kehidupan aku pribadi sendiri, dari aku sama ibu itu hidup di dalam sebuah panti. Jadi pertama kali aku lahir hidup di panti ini, hidup di bumi ini udah tanpa sosok seorang ayah, dan dibawa sama ibu keliling, beliau kerja dimanapun aku lalu dibawa. Sampai akhirnya aku berumur 2 tahun apa 3 tahun. 3 tahun tuh aku akhirnya ibu sendiri udah stay hidup di dalam sebuah panti. Jadi udah kerja di panti, akhirnya dari aku umur sekian sampai detik ini aku udah besar dalam sebuah panti. Boleh sebutin pantinya apa, Bro?
Di mana daerahnya? Nama pantinya Panti Asuhan Yayasan Karya Kasih di Jalan Gembong Gang 4 nomor 26. Surabaya, Surabaya. Kalau Jawa temen- Timur Indonesia. Kalau teman-teman mau main-main boleh kan? Boleh, pastinya boleh kok. Oke, terus lanjut. Jadi aku semenjak dari keluar udah keliling sama ibu, keluar kemanapun, kerja dimanapun sama ibu, akhirnya stay di sebuah panti sampai detik ini. Jadi mulai dari aku umur 3 tahun itu aku udah paham gimana rasanya sebagai anak panti, sebagai gimana anak panti sendiri yang hidup justru bukan sosok seorang ayah, tapi lebih tepatnya udah tanpa keluarga. Jadi aku udah bisa ngerasain gimana aku jadi mereka. Karena ketika aku hidup di panti, ibu sendiri sempat bilang, Ram, ibu kerja di panti, ibu sebagai ibu asrama di panti, karena posisi panti ini dalam keadaan merintis, ibu udah kerja di sana. Jadi ketika panti ini udah berjalan jauh, akhirnya ibu diangkat jadi ibu asrama. Dan aku sendiri akhirnya ngikutin apa kata ibu. Ibu bilang, Ram, kamu hidup di panti sini sama ibu, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok bu, yang penting aku tetap sama ibu. Kemanapun ibu pergi, aku tetap sama ibu. Akhirnya kamu mau tak hidup sama ibu kayak gini? Lah kenapa enggak? Yang penting selagi kamu masih bisa senyum bu, aku udah nggak apa-apa hidupku. Aku bilang gitu ke ibu. Akhirnya ibu, ya udah Ram, kita hidup di panti ini sampai kapan, atau sampai ketika kamu sukses, kamu bawa ibu keluar, ibu ikut. Bu, bismillah, kalau misalnya aku sukses, aku bakal hidup sendiri, aku bakal bawa kamu kok bu. Aku bakal gantian hidupin kamu. Jadi dengan perjalannya waktu aku hidup di panti itu, nggak tahu kenapa aku lihat adik-adik dalam panti itu mereka ngerasa nyaman ketika aku ada di rumah. Jadi ada beberapa anak, bahkan beberapa anak kecil itu nganggap aku ini sebagai ayah mereka. Jadi aku sampai yang dimana aku yang masih umur jauh dari kata nama seorang ayah, aku jadi berpikiran, wih sejauh ini nasib mereka, separah ini. Akhirnya aku berpikiran, kalau mereka anggap aku seorang ayah, aku bisa nempatkan diriku sebagaimana mereka sebutin nama aku di situ. Jadi ketika aku pulang kerja dulu, aku pulang ketika ada adik di panti pengen beli es, beli apa segala macem. Akhirnya ibu bilang, Ram, si ini pengen beli es, pengen ini. Cuman kan nggak bisa beli di mana-mana, belinya di depan panti sendiri. Akhirnya yaudah ini bu, ada uang dari kerjaanku, aku ada gaji dikit, ini buat adik-adik, siapa tahu mau beli es. Akhirnya anak beli es, beli gorengan, yaitu dari hasil keringetku sendiri. Karena uang sumbangan dari donatur untuk panti itu buat kebutuhan besarnya mereka, kayak sekolahnya mereka, seragamnya mereka, dan buku-buku mereka, dan kebutuhan lainnya mereka. Jadi untuk jajan apa segala macamnya aku bisa bantu cuman segitu. Dari situ aku berpikiran, wih segini parahnya ya. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang berpikiran mereka itu hidupnya susah, terlalu banyak masalah, terus mereka ngerasa berat, menurutku what man, ada yang lebih berat daripada kamu. Kalau kamu ngerasa gitu udah susah, coba kamu lihat di sini, ada yang lebih susah daripada kamu. Makanya aku nggak pernah, apa yang aku punya, simpelnya apa yang aku miliki, apa yang aku punya, aku nggak pernah ngerasa kurang. Karena aku bisa ngeliat mereka. Jadi apa yang aku punya, walaupun sedikit, walaupun kecil, aku lalu bersyukur. Bahkan setiap di media pun, di Instagram atau di WhatsApp segala macam, apa yang aku upload story, yaitu keseharianku. Ibaratnya kamu mau bicarain aku apa segala macam, ya udah ini aku. Kalau menurutmu apa segala macam, itu menurutmu. Karena menurutku itu sangat berarti bagiku. Yang lebih aku kenapa bisa buat lagu Lepaskan dengan Yeskel ini, karena dari Yeskel sendiri dia sempat bilang, aku pengen tetap bisa main musik, pengen tetap bisa main musik, walaupun gereja sendiri udah jarang ke panti. Karena gereja sendiri waktu itu ke panti bilangnya ada banyak kesibukan, akhirnya banyak nggak sempat ngundang Yeskel. Yang dulunya Yeskel sendiri sering diundang ya Yes? Sering. Biasanya apa? Per minggu atau per misa enggak? Atau gimana? Enggak sih ya, per minggu. Per minggu ya. Ya. Setiap pelayanan mungkin ya? Ya betul. Ya, setiap pelayanan. Oke. Ya tadi itu, tadi seperti tadi saya ceritakan, tadi main ngisi-ngisi, jadi additional player di situ. Tadi main bass saya. Terusan, Wardos. Terus. Jadi lanjut. Dari situ aku berpikiran. Dioper langsung. Terus. Jadi situ aku berpikiran, aku udah jalanin musik ini, aku udah hidup di dunia musik yang berdasarkan hip-hopan, ya rap-rapan. Yang menurutku ini kayaknya aku bisa masukin dia ke sini. Karena aku lihat adik-adik sendiri, mereka
aku ada di rumah mereka bisa bahagia. Jadi aku berpikiran aku gimana caranya aku bisa membahagiakan mereka walaupun bukan dengan yang mereka maksudnya dalam arti keluarga utuh. Seenggaknya aku bisa buat mereka tetap tersenyum gimana pun aku ada di rumah, aku ngapain sama mereka, intinya mereka tetap ceria. Justru sebaliknya akhirnya Yeskel setelah bilang kayak gitu, aku berpikiran kayaknya aku bisa bantu dia. Aku pengen bantu dia. Akhirnya aku berpikiran pengen buat sebuah lagu, yaitu lagi yang temanya lepaskan. Itu artinya temanya tentang cinta. Cuman dari lagu cinta ini ada unsur lain yang aku bawa. Yaitu tadi aku pengen bagaikan dia walaupun lagunya nggak pas sama dia. Maksudnya dalam arti temanya cinta gitu. Tapi pas-pas aja sih kalau dari suara kali ya. Pas-pas aja sebenarnya men. Dan sebelum kita menginjak ke tema lagu lepaskan ya kan. Karena kan ada ceritanya tuh. Aku taunya tuh ada ceritanya gitu ya Yeskel. Jelas. Aku tahu ceritanya. Tapi aku mau tanya sama Yeskel dulu deh. Kalau di panti nih, Iya. Wardos tuh orangnya kayak gimana sih? Wah. Maksudnya gini, orang-orang tahu, aku tahu tingkah dia di panggung aja. Ya. Petakilan emang dia kan. Kalau menurutmu bagaimana, Bang Aswin? Kalau di panggung, coba saya menanya Anda dulu. Kenapa saya ditanyain deh?